Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM dan Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BMAG CHCHT. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Ibu Wahyu Lestari MPD dan Ketua Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Maufirotul Hamdiah MPD serta dosen pengampu mata kuliah studi fikih Ibu Yeniati Ulfah MPDI dan teman-temanku yang berbahagia. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai madhab Imam Hambali. Baik, yang pertama ada konsep madhab Imam Hambali. Madhab Hambali adalah aliran fikih dari Ittihad Imam Ahmad bin Hambal berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Madhab ini berada di urutan keempat setelah Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Hambali terkenal ketat dalam mengikuti Sunnah Nabi dan fatwa sahabat. Imam Ahmad bin Hambal memilih fatwa sahabat yang menurutnya paling dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Ia berpegang teguh pada metode salaf, mirip dengan Imam Syafi'i. Meskipun lebih banyak terikat pada pendapat sahabat, Imam Ahmad lebih mengutamakan riwayat daripada penalaran akal dan menggunakan ijtihad hanya jika hukum suatu masalah tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut. Metode ijtihad utamanya adalah qiyas yang dianggap penting karena banyak peristiwa dalam kehidupan yang tidak tercangkup dalam Al-Quran, Sunnah, atau fatwa sahabat. Kemudian yang kedua ada karakteristik madhab Imam Hambali. Menyimpulkan karakteristik atau metodologi seorang ulama hanya dari satu atau dua karya adalah terlalu cepat. Hasan Syafi'i, Ketua Majma' Lughat Arabia Mesir, menyatakan bahwa memahami pemikiran seorang tokoh itu membutuhkan waktu puluhan tahun. Misalnya, dia telah mempelajari karya Al-Amudi selama lebih dari 30 tahun. Toha Dasuki Hubaisy dari Universitas Al-Azhar telah mempelajari filsafat Islam Al-Ghazali selama lebih dari 40 tahun. Dan Ahmad Mabad telah meneliti karya Al-Iraqi selama lebih dari 40 tahun. Penulis merasa kurang yakin untuk memetakan karakteristik Ahmad Ibnu Hambal karena memahami metodologinya membutuhkan waktu yang lama. Namun, demi memahami lebih dekat metodologi istinbatnya dan didukung oleh ulasan biografi singkat, penulis mencoba mengidentifikasi karakteristik madhab Hambali. Abdul Qadir Badran menyatakan bahwa madhab Hambali didasarkan pada 5 usul dasar yang telah diteliti oleh ulama madhab setelah mengkaji fatwa imam. Usul pertama adalah An-Nas yang merujuk pada teks hadis Rasulullah. Ibnu Hambal lebih mengutamakan teks hadis setelah Al-Quran. Meskipun ada pendapat sahabat atau klaim ijma, misalnya dalam kasus junub yang tidak bisa menggunakan air. Ibnu Hambal mengutamakan hadis dari Ammar bin Yasir yang memperbolehkan tayamum, meskipun Umar radhiyallahu anhu berpendapat sebaliknya. Rasulullah membenarkan tindakan Ammar, sehingga Ibnu Hambal lebih memilih teks hadis yang valid daripada pendapat sahabat. Komitmennya untuk mendahulukan nas di atas metode istinbat lainnya terlihat jelas, bahkan jika bertentangan dengan amalan, pendapat pribadi, qiyas, atau klaim ijma tanpa bukti yang valid. Selanjutnya ada sejarah madhab Imam Hambali. Kata madhab Hambali berasal dari Imam Ahmad bin Hanbal yang mulai menyampaikan pandangan fikihnya pada usia 40 tahun di tahun 204 Hijriah, lahir di Baghdad pada 1640 Hijriah. Ahmad pindah ke Basrah saat kakeknya menjadi wali kota di Sarkas, Khurasan, dan kembali ke Baghdad setelah keluarganya dikucilkan. Ahmad yatim sejak usia 3 tahun, diasuh oleh ibunya dan belajar ilmu sejak dini. Awalnya belajar fikih dari Al-Qadhi Abu Yusuf. Ia kemudian tertarik pada ilmu hadis dan belajar dari Imam Al-Syafi'i. Ahmad juga belajar ke Yaman dari Imam Abdul Razak Al-Sam'ani dan mengunjungi banyak negeri lain untuk menuntut ilmu. Setelah berkeliling, ia kembali ke Baghdad untuk mengajar. Madhab Hambali menekankan rujukan langsung kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama hukum, menolak pendapat individu atau analogi, dan mengikuti teks agama secara harfiah. Pendekatan ini sangat konservatif, mengutamakan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariat. Murid-murid dari Imam Ahmad menyebarkan madhab Hambali dan diterima luas karena sesuai dengan kondisi sosial pada zamannya.
Baik, hanya itu saja yang dapat saya bahas pada materi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang saya ucapkan. Dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.